Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Imam Surya Rizki. Semoga channel ini bisa memberikan kita semua banyak manfaat. Allahumma amin. Marilah kita sama-sama belajar, mengambil pelajaran dari kisah yang akan saya bacakan, ya, mengenai cerita kehidupan Uwais Al-Qarni, ya. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang nama aslinya adalah Uwais Al-Qarni. Ia tinggal di negeri Yaman. Uwais adalah seorang yang terkenal fakir, hidup bersama ibundanya yang telah tua lagi lumpuh. Bahkan mata ibunya telah buta. Kecuali ibunya, Uwais tidak lagi mempunyai sanak famili sama sekali. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan mengembalakan domba-domba, ya, mengembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari, ya, dalam posisi kurang, dalam posisi yang lemah, ia senantiasa tetap membantu sesamanya. Sungguh teladan yang sangat luar biasa. Demikianlah pekerjaan Uwais Al-Qarni setiap hari, ya. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibundanya dan juga taat kepada Allah Ta'ala. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa. Bila malam tiba, dia selalu berdoa memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW mendapatkan cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya telah juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segeralah Uwais mengetok giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau, hari demi hari telah berlalu dan kerinduan Uwais Al-Qarni pun untuk menemui Nabi semakin dalam, semakin berat. Hampir-hampir saja ia tidak kuat. Hatinya selalu bertanya-tanya kapankah ia dapat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengar suara Nabi Muhammad SAW, kerinduan karena iman. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta, lagi lumpuh pula? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah. Siang dan malam pikirannya diliputi perasaan rindu memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW yang selama ini dipendamnya tak dapat ditahannya lagi. Sudah membludak terlalu berat, terlalu besar, tidak kuat menampung tekanan rindu dengan kubik yang sangat besar sekali. Pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan mohon izin kepada ibundanya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni walaupun telah uzur, merasa terharu dengan ketika mendengar permohonan anaknya itu. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni seraya berkata, "Wahai anakku, pergilah engkau anakku. Temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang bersamaku." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat. Namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta ia berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah.
Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera kata Uwais menanyakan Nabi Muhammad SAW yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi SAW, manusia yang selama ini paling ia rindui, tapi dilala sedang tidak berada di rumah. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Engkau harus lekas pulang ya nak. Dan akhirnya karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi. Setelah itu Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi SAW menanyakan kepada Siti Aisyah tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi Muhammad SAW dan segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan hingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad SAW melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu Nabi Muhammad SAW memandang kepada Ali radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu terus berganti dan Nabi Muhammad SAW kemudian wafat. Kekhalifan Abu Bakar pun telah digantikan oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau sekarang mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada sahabat Ali radhiyallahu an. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu dan yang kerjanya hanya mengembalakan domba dan unta setiap hari. Mengapa Khalifah Umar radhiyallahu an dan sahabat Ali selalu menanyakan dia? Rombongan khalifah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang datang mereka, dan suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar radhiyallahu an dan Ali mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang sholat.
Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali sambil mendekati mereka berdua dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar radhiyallahu an dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais itu. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi, memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, "Iya, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Lalu Uwais kemudian berkata, "Ya, nama saya Uwais Al-Qarni." Dalam pembicaraan mereka diketahuilah bahwa ibu Uwais Al-Qarni telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Dan akhirnya Khalifah Umar dan Ali memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais pun enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Saya yang harus meminta doa pada kalian, bukan kalian yang harus meminta kepada saya. Ini sudah keliru," gitu kata sang Uwais. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya." Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar radhiyallahu an berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Ya, begitulah kisah cerita kehidupan Uwais Al-Qarni, si pemuda yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, penghuni langit kata Nabi, ya, dimana doanya sangat makbul, selalu diterima karena kepatuhannya, karena kesolehannya kepada ibundanya dan kepada Tuhannya. Dia adalah pemuda yang pantas dijadikan teladan untuk kita semua, meniru jejak lakunya, meniru sikapnya, meniru tata keramanya, meniru adabnya kepada orang tuanya sendiri dan kepada orang lain. Karena zaman sekarang itu banyak orang yang kaya harta tapi sangat miskin akan budi pekerti, ya. Berkatalah kepada kedua orang tuanya dengan bahasa-bahasa yang sok gaul, "Hei bro," bapaknya kok dikatain bro, harus ada sopan santun segala dong. "Bapak, ayah," gitu, "abah," atau apa, jangan bro, apalagi langsung panggil namanya, itu tidak boleh. Itu sangat tidak menggunakan sopan dan santun, ya. Itu apalagi ada orang yang mengatakan bahwa bersolawat kepada Nabi kalau ada sayyidinanya itu adalah bid'ah. Kok bisa gitu ya? Orang kita sedang memanggil orang yang lebih tua daripada kita juga digunakan pak ini, pak itu, pak itu. Kalau dipanggil langsung dengan namanya itu tidak sopan, tidak baik didengar juga, apalagi kepada Nabi. Masa langsung gitu? Ya meskipun langsung itu nggak apa-apa, tapi kan digunakan Sayyidina itu tidak salah. Itu adalah bentuk penghormatan, bentuk apa? Kesopanan kita, adab kita kepada Nabi, kepada orang yang sangat mulia, kita harus mengagungkan. Ya, wajib mengagungkan karena dia adalah makhluk yang paling mulia. Jangankan manusia, Allah sendiri juga bersalawat kepadanya. Ya,
Allah sendiri bersalat kepadanya. Dia adalah kekasih Allah, manusia, makhluk paling sempurna. Ya, begitulah. Semoga cerita ini bermanfaat, bisa menjadikan kita lebih baik daripada hari sebelumnya, menjadi kita berbakti kepada orang tua. Dan yang perlu diingat adalah salah satu cara termudah untuk masuk surga adalah melalui jalan berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga yang harus dibesarkan ini garisnya adalah jalan termudah seseorang terjerumus kepada neraka adalah melalui durhaka dan berani kepada orang tuanya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.